Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Aminah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Stisipu Dapur Mandiri Cabang 6. Nah, dalam video ini saya akan membahas teori komunikasi model ABX yang dikembangkan oleh Tidore M. Newcomb. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman, MSI. Nah, model ABX ini sangat menarik karena tidak hanya menjelaskan bagaimana pesan itu dikirim dan juga diterima, tetapi juga bagaimana komunikasi berperan dalam menjaga hubungan sosial yang seimbang dan harmoni. Model ABX dikembangkan oleh Tidore M. Newcomb pada tahun 1953 dalam karyanya yang berjudul An Approach to the Study of Communicative Action. Berbeda dengan model komunikasi sebelumnya, seperti Shannon dan Weaver, yang lebih berfokus pada alur teknis pengiriman pesan. Nah, model ABX ini justru lebih menekankan pada dimensi sosial komunikasi, yaitu relasi antara dua orang atau lebih yang berkomunikasi karena ingin mencapai keseimbangan sikap terhadap sesuatu hal. Model ini sering juga disebut sebagai model koorientasi. Kenapa? Karena tujuannya adalah menyamakan arah pandangan atau sikap antara dua pihak terhadap suatu objek atau isu tertentu. Model ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama, A sebagai komunikator, itu orang yang menyampaikan pesan atau opini tentang sesuatu. Dan yang kedua yaitu B, itu sebagai komunikan, itu orang yang menjadi penerima pesan atau opini tersebut. Nah, yang ketiganya yaitu X, itu objek komunikasi. Nah, topik isu atau objek yang dibicarakan oleh si A dan B itu. Nah, ketiga elemen ini dihubungkan dalam bentuk segitiga. Yang A memiliki sikap terhadap X, yaitu hubungan A dan X. Dan yang B memiliki sikap terhadap X, yaitu hubungan B dan X. Dan yang ketiga itu A dan B juga mempunyai hubungan sosial, hubungan antara A dan B. Nah, tujuan komunikasi menurut Newcomb adalah agar ketiganya berada dalam keseimbangan balance. Yang artinya, si A dan B memiliki sikap atau pandangan yang sejalan terhadap objek X, sehingga hubungan sosial mereka tetap harmonis. Di sini saya akan memberikan contohnya. Misalnya yang A adalah saya dan yang B adalah sahabat saya Mutiara. Dan X adalah kegiatan organisasi kampus. Nah, yang A yaitu saya sangat semangat mengikuti kegiatan organisasi. Tapi sahabat saya yang B justru merasa kegiatan ini buang-buang waktu. Nah, karena saya peduli dengan hubungan pertemanan kami, hubungan A dan B itu, lalu saya mencoba menjelaskan manfaat ikut organisasi ini. Itu hubungan A dan X. Dengan harapan sahabat saya itu bisa ikut semangat juga mengubah B dan X. Dan hubungan kami tetap akrab. Nah, disinilah komunikasi berfungsi bukan hanya mengubah sikap, tapi juga menjaga hubungan sosial tetap stabil dan juga seimbang. Nah, model ABX ini juga bisa digunakan untuk menganalisis berbagai konteks komunikasi seperti hubungan antar individu, misalnya dalam keluarga, pertemanan, ataupun organisasi. Yang keduanya, komunikasi kelompok, itu misalnya saat menyatukan pandangan antara anggota tim. Dan juga yang terakhir, komunikasi massa, ketika media berusaha membentuk opini publik terhadap isu tertentu, misalnya melalui berita ataupun kampanye. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Apa itu kelebihannya? Yaitu kelebihannya memperhatikan bahwa komunikasi punya tujuan sosial, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Dan juga yang keduanya bisa digunakan untuk memahami konflik interpersonal dan bagaimana menyelesaikannya. Tetapi juga ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Nah, yang pertama, model ABX ini tidak cocok untuk komunikasi satu arah atau komunikasi teknis seperti dalam iklan, berita singkat, ataupun pengumuman. Nah, yang keduanya tidak menjelaskan efek komunikasi secara langsung, misalnya persuasi atau hubungan perilaku secara detail.
Jadi, kesimpulannya, model ABX Newcomb memberikan pandangan yang sangat sosial tentang komunikasi, bahwa komunikasi ini terjadi bukan hanya karena ingin menyampaikan pesan, tapi juga ada kebutuhan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai kesamaan pandangan terhadap suatu isu. Nah, model ini sangat bermanfaat, terutama jika kita ingin membangun kerjasama, menyelesaikan perbedaan pendapat, atau menjaga relasi agar tetap harmonis. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi tambahan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!